Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hazza Musyafa dengan NIM 2202450. Saya dari Prodi Mekatronika dan Kecerdasan Buatan, kelas MKB 2A. Di sini saya akan menjelaskan query yang saya gunakan pada soal yang dosen saya berikan, yaitu soal UTS pada nomor 2. Nah, pertama-tama, kita masuk ke soal nomor 2 ini. Pertama-tama kita melakukan select, lalu count order ID, untuk memunculkan jumlah pizza atau jumlah order ID yang ada pada table customer order. Lalu kini kita inisialisasikan menjadi menjadi jumlah pizza. Yaitu ini dia hasilnya, jumlah pizzanya ada 14. Nah, berikutnya untuk soal nomor 2B, yaitu kita diminta untuk mencari jumlah pizza yang berhasil diantarkan. Maka dari itu, pertama-tama kita lakukan select, count, order ID, untuk memunculkan jumlah order ID yang ada dari table runner order. Nah, kita memakai fungsi where, di mana distance tidak sama dengan 0. Distance tidak sama dengan 0. Nah, setelah itu kita lanjut ke nomor 2C. Kita diminta untuk mencari jumlah pizza jenis vegetarian dan meat lover yang dipesan customer. Pertama-tama kita lakukan select table pizza names, lalu gunakan titik untuk memilih kolom pizza name. Setelah itu kita pilih menggunakan fungsi count asterisk untuk dari table pizza name untuk memunculkan 2 kolom. Lalu gunakan inner join untuk menghubungkan foreign key customer order dengan pizza name. Dengan pizza name, lalu gunakan on customer order pizza ID untuk memilih kolom pizza ID di tabel customer order dan pizza name pizza ID untuk memilih kolom pizza ID pada table names. Nah, ini. Setelah itu kita gunakan group by. Nah, group by untuk mengelompokkan data yang ada dari 2 tabel nama pizza dan pesanan pelanggan. Lalu yaitu ini. Lover vegetarian. Nah, lalu kita lanjut lagi dengan nomor 2D, yaitu kita diminta untuk mencari jumlah pizza yang dipesan setiap jam, setiap harinya. Untuk itu kita gunakan fungsi date range hour, yang dimana fungsi ini untuk membulatkan waktu pesanan yang ada pada kolom order time menjadi jam. Selanjutnya menggunakan fungsi count untuk menghitung jumlah pesanan pizza yang terjadi pada setiap jam.
dan diinisialisasikan menjadi num order on our fungsi conditioning. Ini conditioning digunakan untuk menghitung pesanan unik yang terjadi pada tiap jam. Selanjutnya, kita lakukan hal yang sama. Kita ganti menjadi 1 hari atau 1 day. Yang kedua, diambil dari table customer order. From customer order. Nah, lalu kita gunakan group by. Group by untuk mengelompokkan data dari table hour dan table day. Group by hour day. Oke. Terakhir kita gunakan fungsi order by. Kita gunakan fungsi order by untuk mengurutkan. Nah, pada nomor soal 2E. 2E kita diminta untuk mencari bumbu standar apa saja. Nah, ini hours yang tadi. Nah, ini nomor 2E nih, tabelnya. Kita diminta untuk mencari apa saja bumbu standar dari setiap pizza. Maka pertama-tama kita akan melakukan select pizza ID. Lalu string AG. Fungsi ini digunakan untuk menggabungkan. Fungsi string AG ini digunakan untuk menggabungkan baris topping name pada table topping dengan koma sebagai pemisah untuk setiap topping name yang ada pada table pizza topping dari table pizza recipes yang akan diinisialisasikan menjadi standar topping. Setelah itu kita gunakan fungsi join. Fungsi join yaitu untuk di mana fungsi join ini digunakan untuk menggabungkan table pizza topping dan pizza recipes berdasarkan nilai kolom topping ID pada table pizza topping yang sama dengan salah satu nilai kolom topping pada table pizza recipes. Fungsi on fungsi on ini fungsi on ini digunakan untuk mengkriteriakan penggabungan yang ditentukan pada kolom topping. Pada kolom topping ID pada tabel pizza topping yang sama dengan salah satunya nilai yang ada di kolom topping pada tabel recipes. Untuk dapat membandingkan ini, kita dapat gunakan fungsi cache. Nah, ini cache. Gunakan fungsi cache. Nah, fungsi cache ini yang akan mengonversi nilai pada kolom topping ID pada table toppings menjadi tipe data teks. Lalu nilai pada kolom topping di table pizza recipes diubah menjadi array. Menggunakan string to array untuk memisahkan nilai-nilai yang terdapat pada kolom toppings yang akan dipisahkan dengan koma. Nah, dengan koma.
Setelah itu, fungsi any. Nah, fungsi any ini digunakan untuk membandingkan nilai pada kolom topping ID dengan setiap nilai di dalam array, nilai true yang dikeluarkan jika ada nilai false. Jika ada nilai false atau yang sama dalam ID, maka tidak akan muncul. Nah, lalu fungsi group by. Group by pizza ID digunakan untuk mengelompokkan baris berdasarkan nilai pada kolom pizza ID. Nah, untuk soal terakhir yaitu nomor 2F, kita diminta untuk menentukan apa jenis topping yang paling umum dipesan. Yang paling sering dipesan, maka perlu kita lakukan, yaitu pertama kita select topping name adalah topping name, terus count, kita count. Nah, count pada tabel pizza topping dan diinisialisasikan menjadi count topping name count menjadi count. Nah, lalu kita gunakan fungsi join pada tabel customer order dengan kondisi penggabungan data pada kolom extras yang mengandung nilai topping ID. Extras topping ID. Nah, simbol ini garis lurus 2 ini atau digunakan untuk melakukan concatenation atau penggabungan string pada SQL sehingga persen kutip plus topping underscore ID plus kutip persen ini berfungsi untuk mencari nilai topping ID yang muncul di antara karakter persen. Lalu kita gunakan group by topping name untuk mengelompokkan data berdasarkan nilai pada kolom topping name, lalu order by untuk mengurutkan hasil grouping dari nilai yang paling terkecil. Kondisi ini digunakan untuk menghitung jumlah data pada setiap grup. Setelah itu, kita limit 1 untuk membatasi hasil query yang ditampilkan menjadi yang hanya tampil itu barisan nomor 1 paling atas, yaitu topping name-nya bacon. Sekian jawaban atau penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.